Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Menarik ketika mendengarkan wawancara Bapak Mahfud MD di salah satu podcast yang mengulik tentang kasus Zaro Breakar. Kita tahu bersama beberapa bulan yang lalu ada peristiwa yang cukup besar menurut kita, yaitu pasca ditangkapnya 3 hakim PN Surabaya yang mengadili Ronald Tanur. Kemudian itu bergulir, akhirnya berujung kepada penangkapan dari Zaro Breakar, salah satu mantan pejabat di Kejaksaan Agung. Dan kita tahu sendiri bahwa uang yang didapat dari rumah Zaro Breakar itu luar biasa besar. Hampir, ya boleh dikatakan 1 triliun lah. Uang tunai dalam berbagai pecahan, dalam berbagai mata uang maksudnya. Ada mata uang dolar Singapura, ada mata uang dolar Amerika dan rupiah. Dan juga dengan emas antam, kurang lebih 51 keping. Jadi ya kalau di total mungkin sekitar 1 triliun. Nah, ketika itu gairah dari katakanlah kita masyarakat ini betul-betul naik karena dapat ditangkap seorang mafia peradilan seperti itu. Dan waktu itu dipaparkan bahwa kejahatan dengan nilai uang 1 triliun itu diperkirakan sejak tahun 2012 kalau tidak salah seperti itu. Nah, maka mulai bermunculan pemikiran-pemikiran dan spekulasi, berarti banyak hakim agung yang terlibat. Sekali lagi, ada semangat atau ada kegairahan yang kita miliki, karena pada saat itu sorotan terhadap pengadilan, terhadap hakim-hakim itu ya sedang lagi gencar-gencarnya. Nah, pastilah kita semua berharap waktu itu jaringan yang dimiliki oleh Zaro Breakar itu bisa terbongkar. Nah, akan tetapi dalam ulasan yang disampaikan oleh Mahfud MD itu, memang itu menjadi menarik, sekaligus kita merasa bahwa pemberantasan korupsi ini akan mengalami jalan buntu. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena dari pemaparan Mahfud MD itu masuk akal. Jadi misalnya ada orang-orang yang, katakanlah orang-orang yang dimaksud di sini adalah para aparat penegak hukum. Contoh misalnya begini, ada hakim yang satu majelis, biasanya kan dalam memegang perkara itu majelis ada 3 orang. Nah, suatu kali hakim majelis ini, katakanlah anggotanya itu bersedia menerima uang dari uang sogok, uang suap. Nah, akan tetapi dia kepingin untuk meninggalkan itu. Dia kepingin untuk berubah mungkin. Akan tetapi dia tersandera karena dia pernah menerima uang dari majelis hakim itu, dari ketuanya mungkin atau dari anggota yang lain. Nah, ketika suatu kali ada perkara yang baru mereka pegang dan kemudian disodorkan uang ke si majelis ini tadi, ketika dia tidak mau, maka mungkin si hakim itu akan berkata, kalau kamu tidak mau menerima ini, saya akan buka juga bahwa dulu pernah terima uang. Hal itulah yang membuat si hakim tadi itu tersandera. Nah, demikian juga mungkin untuk pihak jaksa, pihak kepolisian, dan lain-lainnya. Jadi pada dasarnya ketika mereka pun ingin melakukan perubahan, itu menjadi tidak bisa menjadi tersandera. Nah, lalu kemudian analisanya adalah kenapa sekarang perkara ini tidak bisa dibuka? Mulai muncul pemikiran, jangan-jangan ketika Zaro Breakar ini dipaksa untuk membuka kasus-kasus yang menjadi kasus-kasus korupsi, jangan-jangan di sana juga ada terlibat kasus-kasus besar yang bisa saja bahkan
melibatkan orang-orang yang sangat penting di negara ini. Itu yang membuat jadi sulit untuk membuka. Nah, sekarang ini kita tidak mendengar lagi. Kasus Jarod Rikar itu kita sudah tidak mendengar lagi. Seperti apa perjalanannya, mulai dari di penyidikan kejaksaan. Nah, apakah sekarang sudah dilimpahkan? Kita belum mendengar, kita belum tahu. Lalu kemudian ketika ditanya oleh pewawancara terhadap Bapak Mahfud MD, lantas apakah tidak mungkin kita memberantas korupsi ini? Lalu kemudian Mahfud MD waktu itu berkata, sebetulnya bisa. Dan beliau katanya pernah menyarankan. Nah, artinya mungkin dengan cara yang tidak mengenakan, tetapi paling tidak metode itulah yang lebih masuk akal. Jadi dikatakan oleh Mahfud MD agar para koruptor itu diampuni saja. Akan tetapi pengampunannya itu dibuka di publik. Jadi tidak seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo secara diam-diam. Justru itu akan menimbulkan masalah baru. Artinya memang kami juga sepakat dengan pemikiran Pak Mahfud itu. Artinya memang kalau ini akan diampuni, dibuka saja supaya juga orang tahu siapa-siapa ini koruptor-koruptor ini yang sudah diampuni. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah bahwa diterbitkan undang-undangnya, dibuat undang-undangnya agar sejak hari ini ke depan, ya mereka-mereka ini ketika sudah diampuni, ya sudah diberi maaf, nah tapi kalau masih melakukan juga, nah di sanalah tindakan yang tegas mungkin bisa diterapkan kepada mereka. Nah, mungkin kita merasa ya usulan seperti ini bagi kita yang merasa geram dengan para pelaku korupsi ini, ya mungkin kita tidak bisa terima. Tapi paling tidak, daripada setiap kali para aparat penegak hukum ingin membongkar kejahatan korupsi ini, mereka juga yang melakukan pembongkaran ini tersandera. Karena mereka sendiri telah masuk di dalam lingkaran permainan itu. Jadi sampai sekarang kita memang jadi tidak mengerti seperti apa perjalanan kasus Jarod Rikar itu. Semoga pihak Kejaksaan Agung bisa mendengar dan melanjutkan ini agar kita tidak terus ada dalam situasi yang tidak menentu. Kiranya suara hati dari kami masyarakat ini bisa direspon oleh pihak Kejaksaan Agung. Terima kasih.